Bin Laden TV mempersembahkan 10 langkah mudah membangun harga diri. Banyak orang saat ini kurang percaya diri dan tidak tahu bagaimana membangun harga diri, apalagi bagaimana memperbaikinya. Perasaan ini menghilangkan motivasi untuk mulai membangun harga diri dan perasaan yang dihasilkan bahkan mungkin mendekati depresi daripada sebelumnya. Jadi, inilah panduan bagaimana membangun harga diri. Ini adalah panduan sederhana dan tidak rumit yang memberi Anda beberapa latihan untuk meningkatkan harga diri Anda dan menjelaskan mengapa hal itu penting dan mengapa hal ini berhasil. Bagaimana membangun harga diri? Berikut adalah 10 langkah mudah untuk membangun harga diri. 1. Berhenti membandingkan diri Anda dengan orang lain. Orang dengan harga diri rendah memiliki kecenderungan untuk membandingkan diri mereka dengan orang-orang yang mencapai jauh lebih banyak daripada mereka. Kapanpun mereka membandingkan diri mereka dengan orang-orang yang mencapai lebih sedikit, mereka mengabaikan hasilnya. Setelah setiap perbandingan mereka merasa lebih buruk, dan mungkin merasa mereka tidak cukup baik. Masalah dengan perbandingan adalah bahwa mereka selalu didasarkan pada hanya beberapa karakteristik atau pencapaian, hampir selalu hal-hal yang tidak Anda miliki, dan tidak pernah didasarkan pada keseluruhan gambar. Bagaimana membangun harga diri? Langkah pertama adalah berhenti membandingkan diri Anda dengan orang lain, karena Anda hanya membodohi diri sendiri. Sebagai gantinya, fokuskan pada apa yang benar-benar membuat Anda bahagia dan mulailah hidup dengan standar Anda sendiri. Bagi sebagian orang, mungkin ide yang bagus untuk menghindari media sosial, karena media sosial secara tidak sadar telah memicu orang untuk mulai membandingkan diri mereka dengan orang lain. 2. Jangan merendahkan diri Anda. Cara Anda berbicara tentang diri Anda mempengaruhi perasaan Anda terhadap diri sendiri. Dengan merendahkan diri Anda mengatakan kepada diri sendiri bahwa Anda adalah orang jahat atau tidak cukup baik. Dan akibatnya Anda akan tampil lebih buruk saat Anda merasa tidak cukup baik. Jadi ini adalah lingkaran setan. Bagaimana membangun harga diri? Selama Anda tidak melanggar siklus ini, Anda mungkin akan terus memiliki harga diri yang rendah. Jadi bagaimana Anda bisa memutus siklusnya? Tuliskan beberapa fitur bagus tentang diri Anda. Mulailah dengan 5 hal yang Anda suka tentang diri Anda. Dan membacanya setiap pagi saat Anda bangun tidur. Kemudian pada akhir setiap hari tuliskan 3 hal yang telah Anda lakukan hari itu dan itu membuat Anda merasa baik, positif, produktif. Cobalah untuk menemukan 3 hal baru setiap hari. Bacalah hal-hal ini pagi-pagi sekali juga. Sebaiknya lihat diri Anda di cermin saat Anda mengatakan hal-hal ini kepada diri Anda sendiri. Kapanpun Anda menyadari bahwa Anda merendahkan diri Anda, katakan pada diri sendiri, saya berpikir negatif tentang diri saya sendiri. Pikiran ini salah. Kemudian beritahu diri Anda tentang hal-hal baik, positif tentang diri Anda. Mintalah orang lain di sekitar Anda untuk menuliskan beberapa fitur bagus tentang diri Anda. Jangan abaikan mereka, tapi terimalah mereka sebagai kebenaran. Baca juga hal ini di pagi hari. Dan ingat, jangan berpikir, mereka hanya menuliskannya untuk bersikap baik pada saya. Mereka tidak bermaksud demikian, karena dengan begitu Anda merendahkan diri Anda lagi. 3. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh sangat penting bila Anda ingin membangun harga diri, atau bila Anda ingin memperbaikinya. Orang dengan harga diri rendah menunjukkan hal ini dalam bahasa tubuh mereka. Mereka memiliki punggung melengkung, bahu menggantung, berjalan dengan kepala tertunduk, dan seringkali merasa tidak aman dalam berkomunikasi. Penelitian menunjukkan bahwa cara orang berjalan di sekitar mempengaruhi cara mereka merasa.
Berjalan dengan punggung melengkung dan kepala ke bawah akan membuat Anda merasa lebih tertekan daripada saat Anda berjalan-jalan dengan punggung lurus dan wajah menghadap ke atas. Bagaimana membangun harga diri? Berjalan-jalan dengan punggung lurus, menghadap ke atas dan bahu mendorong mundur. Ini akan membuat Anda merasa sedikit aneh pada awalnya, tapi percayalah, Anda akan terbiasa dengan ini segera. Dan Anda akan merasa lebih percaya diri. Orang dengan harga diri rendah biasanya memiliki artikulasi yang buruk, suara lembut dan berbincang cepat. Saat Anda berkomunikasi, usahakan membuat lebih banyak kontak mata, tersenyum lebih banyak, pahami dengan baik, dan bicara lebih lambat. 4. Menerima pujian. Ini mungkin sangat sulit bagi sebagian besar orang dengan harga diri rendah. Tapi ini adalah bagian penting dari jawaban atas pertanyaan besar. Bagaimana membangun harga diri? Terimalah pujian yang dibuat orang lain. Kapanpun seorang kenalan, teman atau saudara mengatakan bahwa Anda terlihat hebat, mengenakan pakaian bagus, atau melakukan pekerjaan dengan baik, maka katakan saja, terima kasih. Tidak lebih dan tidak kurang. Anda tidak perlu memberitahu orang-orang di mana Anda memberi sesuatu, atau bagaimana Anda mencapai sesuatu, atau bahwa itu tidak banyak bekerja sama sekali. Semua alasan dan penjelasan ini menghilangkan dampak dan kekuatan pujian. Jika Anda terus mengalami kesulitan untuk menerima pujian, tuliskan mengapa hal itu sulit bagi Anda. Maka Anda akan melihat bahwa Anda memiliki pandangan yang berbeda terhadap diri Anda sendiri daripada orang yang memberi Anda pujian. Dengan kata lain, Anda menghargai pendapat Anda lebih daripada orang lain. Biasanya, ini bukan masalah, tapi bila Anda memiliki harga diri rendah, pendapat Anda tentang diri Anda mungkin tidak seakurat itu. 5. Fokus pada hal-hal positif. Orang dengan harga diri rendah lebih fokus pada hal-hal negatif. Betapa mengerikan penampilan mereka, betapa buruknya pekerjaan mereka, betapa mengerikannya menjadi lajang. Selain itu, mereka menekankan setiap kesalahan kecil yang mereka buat. Hal-hal positif, bagaimanapun, diabaikan atau dibuat tidak penting, karena semua orang akan melakukan ini. Bagaimana membangun harga diri? Berhenti menyoroti hal-hal negatif dan fokus pada hal-hal positif. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? 1. Kapanpun Anda mengalami sesuatu, tuliskan segala sesuatu yang positif tentang pengalaman itu. Misalnya, Anda mengambil inisiatif, Anda menempatkan diri Anda di luar sana, Anda melakukan kontak mata singkat, dan sebagainya. 2. Setelah setiap pikiran negatif tentang sebuah pengalaman, segeralah hitung semua hal positif yang Anda alami dan pelajari. 3. Katakan pada diri sendiri bahwa setiap orang membuat kesalahan dan kesalahan itu adalah cara belajar, bukan sesuatu yang. 2. Setelah setiap pikiran negatif tentang sebuah pengalaman, segeralah hitung semua hal positif yang Anda alami dan pelajari. 3. Katakan pada diri sendiri bahwa setiap orang membuat kesalahan dan kesalahan itu adalah cara belajar, bukan sesuatu yang harus dipermalukan. 4. Pada akhir setiap hari beritahu diri Anda di cermin tentang beberapa hal positif yang Anda alami, temukan atau pelajari tentang diri Anda. 5. Jangan mengukur keberhasilan sesuatu pada hasilnya, tapi sebagai pengganti prosesnya. Misalnya, jika Anda meminta seorang gadis berkencan dan dia menolak, Anda berani, Anda masih berjalan menghampirinya, Anda memberikannya suntikan, Anda berbicara kepadanya sebentar. Ingat bahwa 90% orang di sekitar Anda mungkin tidak memiliki keberanian untuk melakukan apa yang baru saja Anda lakukan. 6. Mengevaluasi persahabatan tertentu. Ini terdengar agak kasar dan mungkin ini adalah tugas yang sulit. Tapi bagi sebagian orang ini perlu. Beberapa teman yang disebut hanya menghabiskan waktu dengan Anda, sehingga mereka merasa lebih baik sendiri.
Mereka memiliki perasaan bahwa mereka mendapat lebih banyak perhatian di hadapan Anda daripada Anda, atau membandingkan poin bagus dengan poin negatif Anda sepanjang waktu. Anda bisa mengenalinya dengan kombinasi fitur berikut. Mereka tidak pernah memberi pujian kepada Anda, namun seringkali membuat Anda enggan melakukan hal-hal tertentu. Mereka bergosip di belakang punggung Anda. Mereka egois dan tidak memperhatikan kehidupan Anda. Mereka tidak tulus. Mereka terus mengingatkan Anda bahwa Anda tidak memiliki pasangan, mobil, pekerjaan, atau hal lain. Di atas itu selalu Anda yang memberi dan berusaha menggantikan orang yang Anda sebut teman. Untuk membangun harga diri, penting untuk menyingkirkan hal-hal dan orang-orang yang membuat Anda merasa buruk tentang diri Anda sepanjang waktu. Jadi bagaimana membangun harga diri? Mengenai hubungan Anda dengan teman-teman tertentu, berhenti berusaha untuk bertemu dengan orang-orang ini, dan jangan biarkan diri Anda digunakan oleh mereka. Sebagai gantinya, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang tulus dan positif. 7. Berinvestasi lebih banyak waktu dan usaha orang lain. Berinvestasi waktu dan usaha orang lain akan terbayar dalam jangka panjang. Dengan menginvestasikan waktu dan usaha di tempat lain, Anda akan merasa lebih baik, karena Anda membuat orang lain bahagia atau merasa dihargai. Jadi Anda membangun harga diri dan memperkuat persahabatan pada saat bersamaan. Mungkin Anda tidak akan melihat efek yang diinginkan dalam jangka pendek. Tapi saya jamin bahwa teman Anda juga akan menginvestasikan lebih banyak waktu dan usaha dalam diri Anda. Dan inilah yang membuat Anda merasa nyaman juga. Teman menginvestasikan waktu dan usaha dalam diri Anda. Bagi mereka yang belum yakin, pertimbangkan untuk tidak menginvestasikan waktu atau usaha apapun pada teman Anda. Apakah menurut Anda teman Anda akan mulai menginvestasikan lebih banyak waktu dan usaha di dalam diri Anda? Atau apakah Anda pikir mereka akan perlahan-lahan melupakan Anda? Bagaimana membangun harga diri? Investasikan waktu dan usaha pada diri orang lain. 8. Jalani hidup Anda sendiri. Jalani hidup dengan cara yang Anda inginkan, dan bukan apa yang orang lain pikir seharusnya Anda lakukan. Dengan menjalani hidup Anda sendiri, Anda akan menjadi orang yang lebih bahagia dan percaya diri. Tidak apa-apa untuk mendengarkan saran orang lain, tapi ikuti intuisi Anda dan buat keputusan Anda sendiri. Meski teman Anda sepertinya selalu menjadi orang yang bahagia melakukan apa yang dia lakukan, ini tidak berarti itu akan membuat Anda bahagia. Dengan selalu memuaskan kebutuhan orang lain, Anda akan menjadi lebih frustrasi dan merasa kurang bebas. Bagaimana membangun harga diri? Buat diri Anda bahagia dengan menjalani hidup yang Anda inginkan. Ini akan membuat Anda menjadi orang yang lebih percaya diri, dan Anda akan melihat bahwa Anda akan menikmati hidup lebih banyak lagi. 9. Tetapkan tujuan yang realistis. Menetapkan tujuan merupakan langkah penting dalam membangun harga diri. Dengan menetapkan dan mencapai tujuan, harga diri Anda tumbuh secara otomatis. Sayangnya, menetapkan tujuan yang tidak realistis akan membuat mereka lebih sulit dan memiliki efek negatif pada harga diri Anda. Jadi penting untuk menetapkan tujuan yang realistis, tujuan yang menantang dan dapat dicapai dengan melakukan usaha. Perlu diketahui bahwa proses pencapaian suatu tujuan sama pentingnya dengan mencapai tujuan itu sendiri. Dalam proses mencapai tujuan Anda dapat dengan mudah menemukan sub-tujuan lain yang Anda capai dalam perjalanan Anda menuju tujuan utama. Bagaimana membangun harga diri? Tetapkan tujuan yang realistis. Lebih baik menetapkan tujuan yang lebih kecil yang bisa Anda capai, daripada menetapkan satu atau dua sasaran besar yang sulit dicapai. Ini memberi Anda pengalaman positif untuk mencapai tujuan dan membuat kepercayaan diri Anda tumbuh. 10. Berbicara dengan diri sendiri. Bicara dengan diri sendiri, self-talk, adalah cara penting untuk meningkatkan harga diri Anda. Dengan berbicara kepada diri sendiri,
Anda mendorong diri Anda dan meyakinkan diri sendiri pada tingkat bawah sadar bahwa Anda dapat melakukannya. Mekanisme di balik self-talk sama dengan menggunakan bahasa tubuh Anda untuk meyakinkan diri bahwa Anda yakin. Mendengarkan pujian Anda membuat Anda merasa lebih baik dan lebih percaya diri, dan ini memberi efek positif pada kinerja Anda. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol berlangganan, dan ingat untuk mengklik lonceng notifikasi. Juga, pastikan untuk melihat video kami yang lain. Terima kasih telah menonton.